alim sekali. Lah, karena saking alimnya itu membuat PR dengan murid-muridnya itu sampai-sampai muridnya itu nggak bisa menjawab. Ditulis begini. Man qala tahta syajarati batala wudu'uhu. Nah, kata-kata itu disuruh kepada muridnya, coba sampai artikan bahasanya yang benar, nahwunya yang benar, sorobnya yang benar, muradnya yang benar. Man qala tahta syajarati batala wudu'uhu. Nah, itu murid-muridnya nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa mengartikan, salah semua, nggak cocok sama gurunya itu. Kemudian oleh gurunya, udah kalau nggak bisa menjawab sekarang bawa pulang, ntar nanti waktunya pelajaran ini lagi sampai setorkan. Disetorkan semuanya masih salah ya, semuanya masih salah. Karena apa? Kata-katanya itu ternyata maknanya yang diharapkan oleh kiainya atau gurunya itu lain makna. Kalau kita tahu di dalam bab wudu ini yang membatalkan wudu kan termasuk adalah tidur sebentar atau berucap batala wudu. Man qala tahta syajarati, itu qala itu kan kata-kata qala itu artinya kan berucap ya. Man utawi sapa wong iku qala ngucap sapa man, ini menurut murid-muridnya, tahta syajarati ono ngisor-ngisor kae wit batala muka batal apa wudu iman. Lah muridnya itu mengartikan seperti itu berarti salah katanya gurunya. Ternyata yang dikehendaki gurunya itu kola itu bukan dari kata-kata kola, tapi dari kata-kata koyela. Jadi lafaz kola itu bisa dua asalnya, dari kola, dari koyela. Kalau dari kola itu menjadi makna berucap, ngomong, berbicara. Tapi kalau dari iya artinya lain, kola, koyela, menjadi kola juga, tapi artinya tidur sebentar, kelelap kalau begitu, keliap, itu membatalkan wudu. Ya seperti tadi kan tidur itu membatalkan wudu yang hayatil mutamakkin. Nah itu masalah yang berhubungan dengan ini. Kemudian bagaimana gurunya tadi setelah pulang dari pondok menjadi seorang kiai, waktu itu para ulama itu, ulama NU khususnya masih sangat fanatik dengan P3. Nah ternyata guru yang memberikan tamrinan kepada muridnya itu pulangnya itu keluar dari P3, artinya nurut ikut beringin tahta syajari, tidur di bawah pohon. Makanya katanya kiai itu kalau ngomong-ngomong di pondok itu dijaga, takut jadi kenyataan. Padahal yang diharapkan itu katanya yang ini masalah membatalkan wudu juga, tapi kolah tadi bukan diartikan mengucap, tapi diartikan tidur sebentar. Akhirnya keturutan kiai yang tadi itu setelah pulang menjadi kiai di kampung itu ikut golkar, artinya tidur di bawah pohon. Nah, kan artinya begitu tadi. Barang siapa yang tidur sebentar di bawah pohon maka batal wudunya. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau menurut pikiran muridnya bukan tidur tapi berbicara. Nah, heran muridnya itu kok berbicara kok membatalkan wudu. Kan sepengetahuannya kan enggak kan. Yang membatalkan wudu itu adalah tidur. Ternyata memang benar kolahnya itu bukan dari kata-kata kolah tapi dari kata-kata koyela. Dalam ilmu sorok kan begitu, apabila ada wawu atau ya hidup dan jatuh setelahnya harkat far'a maka harus ganti dengan alif. Koyela atau kowelah menjadi olah. Itu gunanya ilmu alat seperti itu. Makanya orang baca kitab itu kalau ilmu alat nggak bisa ya sulit. Itu masih nahu soroknya, belum mantek, belum balaghonya dan banyak macam-macam. Kalau kita masih jauh. Nah, kita nggak usah mikirin itu, yang penting apa yang kita kaji ini paham. Ini
cerita cuma sekedar apa namanya untuk membuat pikiran kita nggak jenuh aja. Ya cerita itu penting juga sebenarnya. Barangkali ada orang yang mengetes kita itu ya kita tinggal jawab aja. Ya. Mudah-mudahan enggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi seperti tadi, yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur yang duduk tidak menetapi kepada tempat duduknya. Misalnya bergeser, kalau bergeser kan nanti bisa mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudu tadi. Wasalisu utawi kang kaping 3, yang nomor 3 yang bisa membatalkan wudu, zawalul akli, yaitu hilangi akal. Misalnya akalnya hilang, itu nanti bisa membatalkan wudu. Ail ghalabatu tegese ngelindih alaihi ngatas akli. Jadi akalnya itu hilang, enggak terkontrol. Bisa karin sebab mendem, au marodin utawa loro, au jununin utawa edan, au imain utawa ayan, au wairi dalika utawa sakliane mengkuno sakarin ila akhirih. Jadi yang ketiga itu hilang akal. Kalau orang akalnya sudah hilang, orang berpunya wudu itu batal wudunya. Sebabnya itu banyak, sebab-sebabnya di sini dijelaskan. Ada yang sebab mabuk, karena minum minuman sampai mabuk, akalnya kan itu hilang, berarti batal wudunya. Al-marodin atau sebab sakit, karena terlalu panas misalnya, kan banyak orang dulu itu kalau sakitnya terlalu panas, ini sampai akalnya enggak normal, bahkan bicara sendirian dan lain sebagainya itu sudah biasa. Apa kalau orang dulu namanya itu ya? Cek panas rasanya. Panas tuh sampai akalnya hilang, itu juga membatalkan pada wudu. Au jununin atau edan, gila. Gila ya, maksud sini ada junun itu gila. Gila akalnya disebabkan gila, karena mikirin sesuatu mungkin dia sampai jadi gila. Kalau yang muda-muda mungkin terlalu cinta kepada ceweknya, umpamanya sampai menjadi gila. Karena cinta itu bisa membuat kita buta. Katanya Imam Ghazali itu hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Katanya anak Jawa, cinta itu buta. Cinta itu buta. Jadi mungkin karena sakit cinta sampai jadi gila, bisa itu hilang akalnya. Aw ilmain atau ayan. Ayan itu yang epilepsi ya mungkin. Kadang-kadang langsung hilang akal kejang-kejang. Itu membatalkan wudu juga. Aghairi dzalik. Tapi sebenarnya ada yang ulama yang mengatakan kalau yang junun dan ilma itu sudah masuk kepada sakarin dan marodin. Jadi nggak usah disebut, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu lingkupannya. Junun, ayan itu menghilangkan wudu atau membatalkan kepada wudu kita. Warabi'u utawi kang nomor 4, jadi yang keempat yang membatalkan wudu, lamsur rajuli iku gepoke wong lanang. Gepo itu menyentuh al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyyah kang bangsa liya. Jadi menyentuh kepada perempuan lain itu membatalkan wudu. Sebaliknya juga begitu, kalau perempuan lain menyentuh laki-laki lain juga membatalkan wudu. Nah, di sini kok tidak disebutkan kalau yang perempuan menyentuh laki-laki. Nah, ini karena sudah menjadi kebiasaan, kalau laki-laki menyentuh perempuan, begitu juga perempuan menyentuh laki-laki, mestinya kan begitu. Seperti dalam ayat yang lain, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan begitu, otomatis yang laki-laki menjadi pemimpin perempuan, yang dipimpin adalah yang perempuan. Itu kalau saling menyentuh, nanti antara laki-laki dengan perempuan yang lain, ini hukumnya membatalkan wudu. Yang dimaksud al-ajnabiyah di sini yaitu ghairul mahromi, yang bukan mahram. Mahram itu isim maf'ul, artinya yang diharamkan.
yang diharamkan walau maitatan senajan iku mayit. Yang maksud diharamkan itu haram untuk dinikah ya. Haram untuk dinikah itu namanya mahram. Cuman orang sekarang kebanyakan itu kalau saya ketemu dengan orang-orang muhrim. Lah muhrim itu sebenarnya yang diharamkan. Kalau ngomong istrinya itu biasanya ini muhrim aneh, kan begitu orang sini. Ini muhrim saya berarti yang diharamkan. Itu yang diharamkan berarti. Langsung istrinya kan yang dihalalkan. Maksudnya dihalalkan itu untuk digauli itu halal. Nah kalau ngomong diharamkan kan nggak pas sebenarnya. Itu cuman bahasa ya, cuman bahasa. Tapi digunakan untuk yang tidak pas. Ya kalau memang kita paham ke sana ya nggak masalah. Muhrim berarti istrinya atau saudaranya. Tapi aslinya muhrim itu orang yang diharamkan. Nah kalau berwudu ini muhrim di sini atau mahram di sini adalah orang yang diharamkan untuk disentuh karena memang dia bisa untuk dinikahi. Walau maitatan, jadi walaupun perempuan lain itu yang disentuh itu mayit sudah nggak hidup, itu tetap membatalkan kepada wudunya. Jadi ada orang meninggal, perempuan kok sampean yang memandikan, dan sampai nyentuh-nyentuh, sampean jadi wudunya juga batal. Jadi al-ajnabiyah. Walakin la yantaqidu wudu'ul mayyiti. Di sini dijelaskan, tapi kalau mayitnya enggak batal wudunya. Yang batal itu adalah yang menyentuh atau yang masih hidup. Dakarun kana unsa au kana haduma jinan. Walaupun nanti yang kita sentuh itu berupa jin bukan manusia. Misalnya ada jin perempuan, kita tahu itu jin misalnya, kita sentuh karena cantik. Karena perempuan itu juga sama dengan kita, mukanya ada yang cantik ada yang enggak. Cuman bedanya katanya Lutfi itu yang pernah didatengin kakinya katanya, ada yang bentuk bebek, ada yang bentuk apa, itu kakinya doang. Kalau mukanya itu tergantung, itu ada yang cakep ada yang enggak. Makanya dalam cerita itu ada orang yang kawin dengan jin, itu benar itu. Dan jin pun ini terkena hisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Seperti dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya jadikan manusia dan jin ini untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti jin itu ada yang baik, ada yang enggak baik. Makanya dalam cerita kiai-kiai itu banyak yang punya santri jin itu ya maklum, karena jin itu memang punya hitop untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat tadi yang membatalkan wudu yaitu menyentuh perempuan lain bagi laki-laki atau perempuan menyentuh laki-laki lain. Yang maksud laki-laki lain atau perempuan lain itu nanti sewaktu-waktu kalau kita menikah itu boleh. Ajnabiyah itu. Tapi kalau yang muhrim yang bukan ajnabiyah, yang bukan muhrim nggak boleh gitu. Contoh seperti orang tua, ibu, anak, saudara itu nggak boleh, nggak boleh nikah, tapi wudunya nggak membatalkan, ya, nggak batal maksudnya kalau menyentuh. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagha hatta syahwati urfan. Kemudian yang dimaksud dengan rajul, kata-kata di sini ar-rajuli wal mar'ati itu adalah laki-laki dan perempuan. Balagha hatta syahwati yang sudah sampai pada batasan syahwat. Sudah balik lah kalau di sini sudah balik. Perempuan laki-laki itu kalau sudah balik nanti kalau bersentuhan maka yang punya wudu itu batal. Nah ini terus ada penjelasan juga di belakang. Wal muradu bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin. Yang dimaksud dengan mahram wal muradu utawi kang den karepaken bil mahram kelawan mahram iku man wong haruma kang haram nikah wa apa nikah man li ajli nasabin krono arah nasab kerabat keluarga aw radha'in utawa sebab radha penyusuan
au musaharatin atau maratuwa. Jadi yang dimaksud dengan mahram itu orang yang haram dinikah disebabkan nasab. Jadi nasabin bapak, ibunya, anaknya, kemudian saudaranya itu nggak boleh untuk dinikah sampai ke atas, kalau ibunya sampai neneknya dan lain sebagainya. Au rodoin atau rodok itu sebab susunan. Seperti cerita kita dulu Rasulullah SAW itu kan diadopsi atau disusui oleh Halimatus Sa'diyah salah satunya. Berarti Rasulullah dengan anak-anaknya Halimatus Sa'diyah itu nggak boleh nikah karena saudara susun. Ya, rodok. Au musaharatin atau musaharah, berhubungan disebabkan dia sudah mertuanya, ibunya istrinya, itu enggak diperbolehkan. Tapi kalau ibu istrinya itu yang tidak diperbolehkan itu kalau memang sudah digauli, istrinya itu sudah digauli atau anaknya istrinya itu sudah digauli, istrinya itu, ibunya itu jadi mahram, kemudian juga anaknya juga jadi mahram, nggak boleh untuk dinikahi. Jadi sampean punya istri sudah digaulin, nanti ibunya itu sudah menjadi ibu sampean, nggak boleh dinikah. Atau punya anak dia, nggak boleh juga dinikah. Karena ada aja ya, ada walaupun 1001 bahkan 2001 mungkin ada. Itu saya pernah tahu ibunya dinikah, anaknya juga dinikah. Bahkan cucunya dikejar-kejar, untung dia lari menghindar. Itu ada, sekarang dia meninggal. Makanya di situ termasuk mahram yang musyawarah, nggak boleh dinikah. Sampai kalau ibu ya sampai ke atas, nenek atau anak sampai cucunya. Nah kalau sepupu bagaimana? Sepupu itu sudah ajnabiyah, boleh-boleh saja dinikah nantinya sepupu. Nah, kalau sepupu boleh dinikah. Makanya jangan heran sampai kalau ada di sini senang sama sepupunya, itu wajar karena memang sudah boleh untuk dinikah. Bahkan keluarga kiai biasanya itu nggak nyari orang lain. Selama masih ada keluarganya itu kebanyakan dijodohkan sepupu, dua pupu dan lain sebagainya. Memang itu sudah bukan mahram ya. Ini mungkin untuk yang masalah membatalkan wudhu sampai sini dulu. Yang penting kita ingat bahwa yang membatalkan wudhu itu ada 5, ya disebabkan keluarnya sesuatu dari jalan 2, atau tidur, atau hilang akal, nah, seperti tadi, dan juga menyentuhnya laki-laki kepada perempuan lain. Kemudian batasan daripada di sini saya jelaskan dikit. Wasyahwatu intisar dzakar, yang maksud haddas syahwat, dan tadi dikatakan balik itu adalah haddas syahwat. Batasan kita itu syahwat. Syahwat itu punya keinginan antara laki-laki dan perempuan. Nah di sini wasyahwatu intisar dzakar lisab. Kalau laki-laki syahwat itu adalah intisar dzakar. Barangnya itu sudah bergerak. Ada koneknya. Kalau lihat cewek, ada cewek cakep kok barangnya itu bergerak sendiri, sudah dihubungkan dengan pikiran, itu berarti orang itu sudah balik kalau laki-laki. Nah kalau perempuan, wa mailul qalbi lin nisa, kalau perempuan itu melihat laki-laki cakep misalnya, itu kok laki-laki kok pingin ada rasa keinginan. Sinyalnya kuat. Ya mungkin begitu, sinyalnya kuat, katanya Kak Budi. Alhamdulillah Kak Budi sudah kuat sekarang sinyalnya. Ya mudah-mudahan saja terus kuat. Jadi kita biar tahu, oh ini anak ini sudah balik apa belum. Kalau itu sudah seperti tadi, kalau perempuan mailul syahwa, mailul qalbi, punya hati senang kepada laki-laki. Kalau laki-laki kok melihat perempuan cantik sudah bergerak sendiri. Gitu ya kita untuk mendeteksi yang nggak mungkin, tapi kan yang laki-laki itu nanti sudah tahu sendiri, berarti saya itu balik.
Kalau seperti itu namanya nanti kalau pegang sama perempuan lain berarti wudhunya batal. Ya. Ya mungkin masalah fikih ini masalah ini bahas sampai sini dulu. Saya tambah sedikit masalah amalan-amalannya biar kita itu mantap di dalam berpikir kepada Allah.